Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Oke, kita hari ini akan belajar bareng, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Are you ready? Ya, kita buka dulu ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini pertemuan pertama kita kenalan dulu yuk. Nama lengkap Ustazah yaitu Amalia Destika. Nama panggilannya Ustazah Amel. Salam kenal ya. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah mau tanya, bulan ini kita karakter bakunya apa? Yap, betul sekali, disiplin. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita memakai pilar leadership dengan budaya patuh. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu patuh? Nah, P-nya yaitu pahami prosedur aturan dan resiko. A-nya adakan perencanaan yang matang. T, tidak berbuat sebelum cek dan recheck. U, untuk aman dan sukses ikuti prosedur dan aturan. Yang terakhir H, hilangkan pelanggaran sekecil mungkin. Semoga semuanya sudah hafal ya. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Apa sih deskripsi itu? Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Nah, kalau kalimat deskripsi itu apa artinya kira-kira? Nah, kalimat deskripsi itu merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Jadi, apa itu teks deskripsi? Nah, ternyata teks deskripsi adalah teks atau paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks deskripsi. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah penggambaran informasinya jelas, sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah meskipun kita hanya membaca saja, kita juga menjadi seolah-olah ikut merasakan, ikut berada atau berada langsung di tempat yang dideskripsikan oleh si penulis. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga pembaca ikut membayangkan apa yang sedang dibahas. Nah, jadi maksudnya melibatkan kesan indera ini adalah apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar oleh seorang penulis, pembaca pun jadi ikut merasakan. Ketika apa yang dilihat oleh penulis, pembaca seolah-olah ikut melihat juga. Apa yang didengar penulis, pembaca seolah-olah ikut mendengar juga. Jadi kita itu jadi seolah-olah membayangkan, oh iya, kita sedang berada di tempat tersebut juga. Oh, rasanya gini ya, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri teks deskripsi. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu deskripsi umum. Maksudnya adalah deskripsi umum ini terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Contoh, kita akan menulis teks deskripsi tentang SMP Darut Tauhid Boarding School Batam. Maka, pada bagian ini kita menjelaskan tentang sekolah secara umum, misalnya tentang nama, letak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah deskripsi bagian.
Nah, deskripsi bagian ini berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional kepada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan sendiri oleh pembaca. Contoh, jika kita akan menulis teks deskripsi tentang SMP Darut Tauhid Batam, kita menulis secara terperinci apa yang kita lihat dan rasakan di sekolah tersebut. Nah, dari struktur tadi, kita akan membahas tentang contohnya ya, biar kalian lebih paham. Nah, contoh teks deskripsi di sini berjudul Kucingku. Nah, pada paragraf pertama, ini tadi merupakan strukturnya apa? Nah, betul, deskripsi umum. Nah, deskripsi umum, karena ini deskripsi umum, jadi dia menjelaskannya si kucing ini secara umum, mulai dari namanya, terus dia kucingnya apa, jantan ya, terus dia juga bulunya juga dijelaskan hanya secara umum saja. Nah, dilihat dari paragraf kedua, nah kita bisa melihat, nah rupanya tadi bulunya itu kan berwarna coklat belang dan putih ya. Nah, pada paragraf kedua ini dia sudah merupakan deskripsi bagian karena penjelasannya sudah lebih terperinci ya. Nah, semua bulunya berwarna coklat dan berwarna putih pada kakinya. Nah, jadi coklat dan putih itu semua bulunya itu coklat, dan ternyata yang warna putih itu ada pada kakinya. Nah, sedangkan ekor berwarna coklat dan sangat menggemaskan. Nah, jadi dia tidak hanya keseluruhan. Di paragraf kedua ini sudah terperinci warnanya itu pada bagian apa saja. Nah, semua bulunya ternyata warna coklat, tapi dia di kakinya putih. Nah, jadi seperti itu. Nah, di paragraf selanjutnya, berarti ini masih merupakan deskripsi bagian atau penulisan sisi kucing ini secara khusus ya. Nah, jadi ini Kenzi memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari bentuk kaki kucing pada umumnya. Ya, hidungnya kecil dan kumisnya sedikit panjang, berat tubuhnya sedang yaitu sekitar 4 kilo. Matanya berwarna hijau kekuningan dan sangat lucu ketika dia terkejut sambil membuka matanya lebar-lebar. Nah, kan kita dari penjelasan ini kayak seolah-olah bisa membayangkan ya, oh berarti si kucing ini tuh kecil gitu ya, terus matanya tuh hijau, terus dia tuh lucu gitu. Jadi kalau misalnya sedang terkejut itu matanya selalu melotot, kayak seolah jadi kayak gini loh gambarannya. Nah, ini adalah contoh teks deskripsi. Nah, paragraf selanjutnya bisa dibaca ya. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira sampai sini sudah paham belum? Kalau ada yang ditanyakan, bisa japri ke Ustadzah ya, nggak usah sungkan-sungkan. Ustadzah akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan. Nah, tadi sudah menyimak materinya kan? Nah, sekarang kita mengerjakan tugas dulu ya. Tugasnya adalah menuliskan materi yang Ustadzah paparkan di video ini ya. Nah, jadi semua yang tadi dari slide pertama sampai slide sebelum ini kalian tuliskan contohnya ya, materi-materinya. Jangan sampai hanya sekedar ditonton saja, biar kalian lebih paham lagi. Nah, tugasnya ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim via japri ke Ustadzah ya. Jadi tidak di grup, langsung saja dikirim ke nomor pribadi Ustadzah. Nah, tugas dikumpulkan hari ini maksimal jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi harus langsung ditulis ya, jangan ditunda-tunda. Oke, Ustadzah tunggu ya. Oke, sampai di sini dulu ya materi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi langkah-langkah menulis teks deskripsi. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, dan kita tutup ya dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Mohon maaf atas segala kesalahannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.